Indonesia lolos ronde 4. Sejarah baru dicetak. Tapi justru di tengah euforia itu, masa depan beberapa pilar utama timnas malah bikin cemas. Dari tampil di panggung Eropa, kini mereka dirumorkan balik ke Liga 1. Apakah ini strategi jangka panjang, atau sinyal karir mereka mulai merosot? Kebanggaan yang berubah jadi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar skuad Garuda? Ya, kabar ini membuat banyak pihak terbelalak. Para pemain naturalisasi yang digadang-gadang akan membawa nama Indonesia berkibar di panggung dunia, justru disebut-sebut akan kembali merumput di kompetisi lokal. Ada Tom Haye, yang dirumorkan akan bergabung dengan Persija Jakarta. Lalu Sain Patinama dan Nathan Koaon, yang kabarnya menuju Bayangkara Presisi Lampung. Tak ketinggalan nama-nama besar seperti Jordi Amat dan Rafael Strijk, yang dirumorkan siap mendarat di Bali United musim depan. Apakah ini sebuah langkah strategis? Atau justru tanda tanya besar soal kualitas dan ambisi para pemain ini? Dari Eropa ke Nusantara, pulang demi apa? Langkah para pemain abroad untuk kembali ke Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Tapi kali ini terasa berbeda karena melibatkan sejumlah pemain penting dalam era Patrick Kluivert. Tom Haye, gelandang elegan berdarah Belanda Indonesia, disebut-sebut akan memperkuat Persija Jakarta. Pemain berusia 29 tahun ini sebelumnya bermain di Almere City di Eredivisie, liga dengan koefisien jauh lebih tinggi dibanding Liga 1. Haye dikenal sebagai sosok cerdas di lini tengah dan sempat menjadi tulang punggung di kualifikasi Piala Dunia bersama Indonesia. Lalu ada Sain Patinama dan Nathan Koaon, yang dirumorkan akan menjadi bagian dari proyek baru Bayangkara Presisi Lampung FC. Keduanya adalah bek kiri, dan kehadiran mereka akan menjadi revolusi total untuk sektor sayap pertahanan Bayangkara yang musim lalu tampil di bawah ekspektasi. Sementara Jordi Amat dan Rafael Strijk dirumorkan akan menjadi duo rekrutan besar Bali United. Amat, bek tengah berpengalaman, sempat bermain di Premier League dan La Liga, sementara Strijk baru saja menyelesaikan masa pinjaman di Brisbane Roar dan kini statusnya menjadi tanda tanya. Langkah maju atau mundur? Langkah ini tentu mengundang banyak perdebatan. Di satu sisi, kehadiran mereka bisa meningkatkan kualitas Liga 1. Tapi di sisi lain, banyak yang menilai ini adalah kemunduran dari segi karir dan kualitas permainan mereka. Sebagian fans menyebut bahwa dengan kembali ke Liga 1, para pemain ini bisa kehilangan intensitas permainan yang selama ini mereka dapatkan dari kompetisi luar negeri. Di Belanda, Inggris, atau Australia, mereka berlatih dan bertanding dalam sistem yang lebih maju, baik dari sisi infrastruktur, taktik, maupun kedisiplinan. Ketika kembali ke Indonesia, risiko penurunan kualitas sangat mungkin terjadi. Budaya sepak bola Indonesia yang masih berkembang, inkonsistensi jadwal liga, serta persoalan klasik seperti kualitas wasit, rumput stadion, hingga intensitas latihan yang masih tertinggal bisa menjadi batu sandungan besar. Kalau mereka hebat, kenapa pulang? Tak sedikit juga yang mempertanyakan motivasi di balik pulang kampung para pemain abroad ini. Sebuah suara nyaring datang dari komunitas supporter yang mempertanyakan, kalau mereka memang punya kualitas Eropa, kenapa malah balik Liga 1? Kenapa tidak bertahan dan bersaing? Pernyataan ini, meski terdengar tajam, bukan tanpa dasar. Rafael Strijk, misalnya, awalnya mencuri perhatian di ADO Den Haag. Tapi sejak hijrah ke Brisbane Roar, ia kesulitan mendapat tempat dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Nathan Koaon juga memiliki kisah yang cukup pilu. Setelah sempat ikut latihan bersama tim utama Swansea City, ia justru dilepas secara free agent belum lama ini. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa para pemain ini memang belum cukup tangguh untuk bersaing di luar negeri. Uang, menit bermain, dan kedekatan TC. Namun, tentu saja tidak semua tentang pulang kampung ini negatif. Banyak juga yang memandang langkah ini sebagai keputusan realistis dan strategis. Pertama, soal menit bermain. Di Liga 1, mereka hampir pasti akan jadi starter reguler. Ini memberi mereka ritme permainan yang konsisten, dibanding sekadar menjadi cadangan atau bermain di tim cadangan di luar negeri. Kedua, soal logistik timnas. Dengan banyaknya agenda TC dan laga FIFA Matchday, para pemain di Liga 1 tidak perlu menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk berkumpul. Ini bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko cedera akibat jet lag, dan membuat proses persiapan lebih matang. Dan jangan lupakan satu hal lagi, gaji. Di beberapa klub besar Liga 1, gaji pemain naturalisasi bisa sangat tinggi,
bahkan bisa berkali-kali lipat dari yang mereka dapatkan di klub-klub kasta menengah luar negeri. Liga 1 naik level? Dari sudut pandang optimistik, kembalinya para pemain abroad ke tanah air bisa memicu peningkatan kualitas Liga 1. Mereka membawa standar latihan dan etos profesional dari Eropa, yang jika dibagikan dengan rekan satu tim bisa menjadi katalis kemajuan. Klub seperti Persija, Bali United, dan Bayangkara bisa jadi contoh bagaimana mengelola skuad dengan kombinasi lokal dan naturalisasi elit. Mereka bisa menularkan standar internasional pada pemain-pemain muda Indonesia. Namun tentu, semua ini akan kembali pada keseriusan klub dan liga. Tanpa sistem yang tertata, program latihan yang baik, dan jadwal liga yang konsisten, potensi yang dibawa para pemain ini bisa terbuang sia-sia. Risiko turun kelas, kehilangan ketajaman. Namun risiko tetap ada. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, ketika sudah nyaman di Liga 1, banyak yang justru kehilangan ketajaman dan ambisi untuk berkembang. Cedera bisa jadi titik akhir mimpi. Contoh paling nyata adalah banyaknya pemain naturalisasi yang akhirnya stagnan begitu mereka pulang ke tanah air. Bahkan ada yang akhirnya tersingkir dari timnas karena penurunan performa. Bergabung ke Liga 1 bukan sekadar soal gaji besar atau menit bermain banyak. Ada bahaya lain yang mengintai. Bahaya yang tak selalu terlihat di permukaan, tapi sangat nyata. Para pemain abroad timnas seperti Tom Haye, Shane Patinama, Nathan Choeon, Jordi Amat, hingga Rafael Struijk, selama ini terbiasa menghadapi lawan dengan struktur permainan yang disiplin dan profesional. Tapi saat kembali ke Liga 1, mereka akan memasuki lingkungan yang sangat berbeda. Di atas kertas, mereka mungkin masih menghadapi sesama profesional. Tapi realitanya, sebagian pemain lokal Liga 1 masih membawa mentalitas amatir. Gaya main keras tanpa kontrol, pressing asal-asalan, hingga tackle sembrono kerap jadi jalan pintas untuk menonjol di hadapan penonton, termasuk di hadapan pemain naturalisasi yang baru pulang dari luar negeri. Banyak pemain di Liga 1 yang justru akan cari muka di lapangan, dengan harapan bisa menarik perhatian mantan pemain luar negeri tersebut. Salah satu cara mereka melakukannya dengan tackle-tackle keras yang tidak perlu, adu fisik berlebihan, hingga pelanggaran tak strategis yang justru bisa membahayakan. Bayangkan, satu tackle sembrono, satu benturan bodoh di tengah lapangan, bisa menghancurkan karir pemain yang sebelumnya bermain rapi dan terstruktur di Eropa. Lebih parahnya lagi, jika mereka cedera parah karena insiden seperti ini, maka bukan hanya klub yang dirugikan, tapi juga timnas Indonesia. Akhir dari generasi emas timnas? Atau awal dari babak baru? Yang jadi pertanyaan utama, apakah kembalinya pemain-pemain abroad ini ke Liga 1 adalah akhir dari proyek besar naturalisasi? Apakah ini menunjukkan bahwa mimpi bersaing di Eropa sudah padam? Atau sebaliknya, ini adalah strategi baru untuk membangun fondasi dari dalam negeri? Semua tergantung bagaimana klub dan pemain menjalani proses ini. Jika dijalani dengan profesional, ini bisa jadi awal revolusi sepak bola nasional. Tapi jika hanya demi kenyamanan, ini bisa jadi awal kemunduran generasi emas timnas. Kalau kalian yang jadi mereka, apa kalian mau pulang ke Liga 1? Atau bertahan di Eropa dengan segala risiko? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan drama transfer pemainnya.